Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Finasti Wulan Safitri dengan NIM 221124. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahyo Wibisono dengan NIM 221030. Saya Nurhati Karyatama dengan NIM 221118. Saya Noval Alif Putrain dengan NIM 221111. Di sini saya akan memaparkan klasifikasi tentang tanaman umbi-umbian dan tanaman obat-obatan. Yang pertama, tanaman umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian adalah tanaman yang menghasilkan bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, dan bengkoang. Dapat kita ambil contoh yaitu ubi jalar. Kenapa sih ubi jalar termasuk dalam klasifikasi tanaman umbi-umbian? Karena ubi jalar salah satu tanaman yang menghasilkan nabati dan buahnya berada di dalam tanah. Dan hal tersebut membuktikan bahwa tanaman ubi jalar masuk klasifikasi tanaman umbi-umbian. Yang kedua yaitu tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan adalah tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut seperti daun, batang, buah, umbi, hingga akar digunakan sebagai obat-obatan. Contoh tanamannya yaitu jahe, kunyit, kencur, dan serai. Kenapa jahe termasuk klasifikasi dalam tanaman obat-obatan? Karena jahe sudah terbukti dapat mengatasi atau mengobati penyakit seperti dapat menurunkan glukosa darah dan menurunkan kolesterol. Tanaman rimpang atau rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar-akar dari ruas-ruasnya. Contoh dari tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, contoh dari tanaman rimpang sama seperti contoh dari tanaman obat-obatan, karena dari tumbuhan rimpang mengandung kandungan antioksidan dan anti radang untuk meningkatkan imun tubuh. Saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian tanaman yang dapat dimakan. Nah, yang kedua bagian tanaman yang pigmen yang digandung, contohnya seperti wortel, bayam, dan lain-lain. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu vegetatif dan generatif. Contohnya adalah selada. Kenapa sih selada bisa terus ini? Karena selada merupakan sayuran daun yang berumur semusim dan termasuk dalam famili Compostaceae. Yang kedua, tanaman buah. Tanaman buah adalah tanaman yang menghasilkan buah yang dimakan dalam keadaan segar. Tanaman ini memiliki karakteristik yang salah satunya adalah batang berkayu. Contoh dari tanaman ini adalah alpukat, mangga, apel, dan lain-lain. Tanaman buah juga memiliki fungsinya adalah sebagai sumber vitamin. Nah, di sini saya akan menyampaikan klasifikasi tentang tanaman hias. Nah, tanaman hias merupakan tumbuhan yang biasa ditanam orang sebagai hiasan. Pada umumnya, pengertian hiasan adalah hiasan di dalam rumah atau tanaman-tanaman umum karena ditanam di rumah ataupun di taman. Nah, di sini tanaman hias dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi, siklus hidup, bentuk daun ataupun karakteristik lainnya. Ada beberapa contoh yang termasuk ke tanaman hias. Yang pertama itu ada monstera, kedua kaktus, ketiga sirih Belanda, keempat lidah mertua, kelima anggrek. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengapa anggrek itu termasuk klasifikasi tanaman hias. Karena bunga anggrek itu memiliki warna yang menarik sehingga manusia itu menggunakannya untuk tanaman hias. Dapat ditarik dari kesimpulan hasil diskusi kami bahwa setiap tanaman itu memiliki klasifikasinya tersendiri. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.